Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas mandiri satu kimia, gitu ya. Jadi kita punya beberapa unsur, gitu kan, M, N, O, P, H dengan beberapa nomor atom 4, 8, 9, 12, dan 20. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini yaitu dengan mengkonfigurasi unsur-unsur ini. Gitu kan, untuk M kita punya 4M, berarti 22, 8N 26, 9O 27, 12P 282, dan 20Q 2882. Sekarang kita susun dalam tabel periodik. Kita melibatkan periode 2, 3, 4, golongan 2A, 6A, 7A. Berarti M by Q dari atas ke bawah, terus dari kiri ke kanan, kita punya M, N, dan O. Pertanyaan nomor 1. Unsur yang memiliki energi ionisasi pertama yang paling kecil. Dia bilang paling kecil ya. Jadi energi ionisasi pertama paling kecil itu adalah yang paling kiri dan yang posisinya paling bawah. Berarti Q. Kayak gitu. Atau energi ionisasi terkecil itu bahasanya yang paling mudah melepaskan elektron. Itu sama. Kayak gitu. Berarti yang Q. Sekarang untuk yang nomor 2. Unsur yang dalam senyawa cenderung bermuatan -1. Unsur yang paling cenderung membentuk ion -1 adalah unsur yang elektron valensinya sama dengan 7. Nah, unsur yang elektron valensinya 7, tadi kita sudah konfigurasi, yaitu oksigen O, yaitu 9O, di mana dia punya 7. Artinya di sini yang paling tepat atau jawaban untuk nomor 2 adalah yang C. Kayak gitu. Clear lah ya. Itu untuk nomor 1 dan 2. Saya lanjutkan untuk yang nomor 3 dan 4. Pernyataan yang benar mengenai trans 1,2 dikloro 2 butena adalah gitu kan. Jadi sekarang kita gambarkan dulu gitu kan trans 1,2 dikloro 2 butena. Kalau dilihat dari rumus molekulnya itu kita punya C4H6Cl2 gitu kan, karena C kita itu pasti 4 karena di sini ada 2 butena kan itu. Berarti C-nya ada 4. Berarti C4H6Cl2. Berarti untuk opsi E itu jelas salah karena di situ tertulis C2 kan itu. Terus kalau tujuan kita hanya menjawab soal, jawaban yang tepat itu adalah yang D, karena senyawa ini itu terdiri dari lebih dari 2 unsur gitu kan, berarti dia bersifat polar. Makanya jawaban yang tepat untuk nomor 3 itu yang D. Cuma kalau kita ingin tahu nih gitu kan, berapa sih ikatan sigma dan ikatan P-nya? Ikatan sigma itu ikatan yang terjadi pada antar atom yang berikatan tunggal. Jadi bisa dikatakan kalau atom berikatan tunggal berarti ikatannya sigma. Kayak gitu. Nah, di sini kita punya trans 1,2 dikloro 2 butena. Kita punya banyak nih gitu kan ikatan-ikatan tunggal. Di sini saya tandai dengan saya nomori dengan warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. 7, 8, 9, 10, 11 gitu kan. Bahkan di dalam ikatan rangkap pun itu ada satu ikatan sigma. Gitu kan. Berarti ada 11 ikatan sigma. Nah, dalam ikatan rangkap 2 gitu kan, itu terdiri dari satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Kayak gitu. Berarti hanya ada satu ikatan pi dan 11 ikatan sigma. Makanya untuk A, B, dan C itu salah semua. Gitu kan. Yang benar yang D. Kayak gitu. Terus sekarang saya lanjutkan yang nomor 4. Jika 53I dan 17Cl bergabung membentuk senyawa ICl5, pernyataan berikut yang benar adalah, pertanyaannya pernyataan berikut yang benar. Kalau kita konfigurasi gitu kan, 53I itu konfigurasinya
36 Kr gitu kan. 5s2, 4d10, 5p5 kayak gitu. Berarti elektron valensinya itu yang berada di kulit kelima, yaitu 2 dan 5, 7 gitu ya. Karena pangkat S-nya 2, pangkat P-nya 5. Terus 17Cl itu kalau kita konfigurasi ya 10Ni, 3s2, 3p5. Elektron valensinya itu juga ada 7. Nah sekarang kalau kita gambarkan ICl5 gitu kan, berarti I yang mengikat 5Cl, karena I elektron valensinya 7 di sini, berarti masih ada 2 elektron yang tidak digunakan berikatan. Makanya karena 2 elektron bebas ini, senyawa ICl5 itu bersifat polar. Kalau polar, momen dipolnya itu tidak sama dengan 0. Karena yang sama dengan 0 itu non polar. Makanya yang A jelas salah. Terus untuk hibridisasinya, hibridisasi atom pusat gitu kan. Di sini saya jelaskan A1 di bawahnya ya. Itu cara mencarinya PeP ditambah PeI. Kalau jumlahnya 1, PeB-nya 1 ditambah PI-nya 5 sama dengan totalnya 6, hibridisasinya sp3d2. Kayak contoh senyawa ICl5 tadi. Berarti yang B jelas salah. Gitu kan. Lah Pak, kalau jumlah PeB dan PI-nya 2 bagaimana? SP. Kalau jumlahnya 3, SP2. Kalau jumlahnya 4, SP3. Kalau jumlahnya 5, SP3D. Kayak gitu. Nah sekarang untuk jumlah elektron yang di sekitar ICl5 itu bisa menggunakan jumlah PeB dan PeI-nya tinggal dikalikan 2. Gitu kan. Jadi PeB-nya 1, PeI-nya 5 gitu kan. Di jumlah 6 kali 2, 12. Berarti dia menyimpang dari aturan oktet kayak gitu. Makanya jawaban yang tepat itu yang C. Artinya dia tidak memenuhi aturan oktet. Yang E jelas salah. Tidak hanya 2 domain elektron ikatnya, tapi 5. Jadi domain elektron itu sama dengan pasangan elektron ikat. Bentuk molekul ICl5 adalah segitiga bipiramida. Itu juga salah. Yang benar itu bentuknya piramida segi 4. Jadi ada 5 pasang elektron ikat dan 1 pasang elektron bebas. Kayak gitu.